Halo teman-teman, saya Christian Bagus Windiarto. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang sudah kita pelajari selama kuliah jaringan komputer selama semester ini. Kita itu sudah belajar kira-kira 8 materi. Yang pertama ada kenapa kita menggunakan internet, terus kita belajar tentang data communication, network topology, network device, ada IP address dan subnet masking, ada oscillator, ada protokol dan sebagainya, static routing dan wireless technology. Mari kita jabarkan satu persatu. Materi yang pertama adalah using network. Kenapa kita menggunakan jaringan? Jaringan itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kenapa kita menggunakan jaringan? Terus bisakah kalian itu bayangin kalau di dunia ini gak ada email, forum online, WhatsApp, dan lain-lain. Jaringan itu punya banyak alasan kenapa kita menggunakan. Yang pertama karena file sharing. Jaringan komputer itu bisa membantu memakai untuk menyebarkan data file dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya. Yang kedua, hardware sharing. Kita dapat menggunakan perangkat keras secara bersamaan seperti printer, scanner, CD-ROM, dan lain-lain. Tanpa adanya jaringan komputer, hal ini tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga adalah user communication. Ini memungkinkan para pengguna jaringan komputer untuk saling berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira itu adalah alasan mengapa kita menggunakan jaringan komputer di dunia ini. Yang kedua adalah data communication. Data communication atau transmisi data adalah teknik transfer data baik secara digital maupun analog melalui sebuah saluran komunikasi. Dalam data communication ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah pesannya. Biasanya pesan diubah ke sistem biner yang biasa dikenal dengan paket digital atau IP packet. Yang kedua, kita punya sender dan receiver. Ini biasa dilakukan saat komputer berinteraksi dengan alat asing lainnya, misalnya komputer satu dengan komputer yang lainnya. Komputer harus terlebih dahulu mengenali alat tersebut. Hal ini dilakukan agar perangkat tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada medium. Medium di sini sebenarnya adalah seperti kabel UTP, STP, koaksial atau maupun fiber optik dan lain-lainnya. Atau bisa juga melalui tanpa kabel atau wireless seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain. Yang keempat, kita punya protokol. Dalam komputasi, protokol adalah satu set peraturan yang digunakan komputer untuk berkomunikasi dengan lainnya melalui sebuah jaringan. Nah, itu tadi adalah beberapa yang sudah kita pelajari dalam bab data communication. Yang ketiga, kita belajar tentang network topology. Network topology atau topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan secara geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, station. Topologi jaringan itu biasanya dibagi kepada 6 kategori utama. Yang pertama adalah topologi star. Kenapa dibilang topologi star? Karena memang bentuknya seperti bintang. Yang kedua adalah topologi ring yang memiliki satu backbone utama pada jaringan tersebut. Yang ketiga adalah topologi bus. Yang keempat adalah topologi tree yang berbentuk seperti pohon. Yang kelima adalah topologi linear. Tiap jenis topologi di atas itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunanya. Topologi ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, tetapi kita sering tidak menyadarinya. Topologi pertama yang sering digunakan adalah topologi bus. Semua topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Keempat, kita belajar itu tentang network devices. Untuk sebuah jaringan, kita memerlukan beberapa suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya, dan komputer tersebut dapat saling berinteraksi. Yang pertama kita tahu di sini ada server. Tugas server adalah menjadi pusat dari semua jaringan komputer, dan pada server inilah semua data yang penting tersimpan.
Saat terjadi request dari klien, server akan mengirimkan dengan melewati beberapa hardware dan software jaringan. Yang kedua, kita punya klien. Klien ini artinya komputer pengguna. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, klien itu adalah komputer yang dapat meminta atau merequest data-data yang ada pada server melalui jaringan internet. Yang ketiga, ini adalah komponen penting, yaitu kabel. Ketika membicarakan jaringan, pasti tidak lepas dengan kabel jaringan. Sebelum adanya WiFi, dulunya internet terhubung dengan kabel jaringan, kebanyakan yang menggunakan UTP atau Unshielded Twisted Pair, kabel koaksial, dan fiber optic. 4 adalah konektor. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kabel, sekarang kita bicara tentang konektornya. Konektor itu adalah seperti perangkat keras yang fungsinya dipasang pada ujung kabel untuk nanti akhirnya berinteraksi pada komputer untuk ditancapkan, itu istilahnya. Yang pertama kita punya konektor RJ45. Ini biasa digunakan di kabel UTP, yang paling sering digunakan di jaringan internet. Yang kedua adalah konektor tipe BNC/T. Itu digunakan untuk kabel tipe koaksial. Yang ketiga adalah konektor ST, itu yang digunakan untuk kabel fiber optik. Ini menjadi konektor dengan harga yang paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Switch. Fungsinya switch itu sebenarnya adalah menerima sinyal dan data dari komputer serta server. Yang kedua, mentransmisikan data dari server menuju klien ataupun sebaliknya dari klien menuju server. Yang ketiga adalah memperkuat sinyal yang ditransmisikan melalui server kepada klien sehingga kecepatannya masih sama. Keenam, kita punya hub. Hub ini memiliki tampilan yang hampir mirip dengan switch, tapi sebenarnya fungsinya beda. Hub adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan komputer dalam satu server. Biasanya hub digunakan pada jaringan LAN. Ketujuh, kita punya bridge. Sesuai dengan namanya, bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Maksudnya bridge ini bisa menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar. Fungsi lainnya, bridge digunakan untuk memecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan kecil. Ya, gitulah. Yang ke-8, kita mempunyai access point. Access point ini memiliki fungsi mentransmisikan data sinyal wireless yang diterima dari router dan kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Access point ini cocok digunakan untuk area-area yang memiliki sinyal yang kurang baik. Selanjutnya kita punya router. Perangkat keras jenis ini mempunyai fungsi untuk membagi jaringan internet dengan protokol TCP/IP pada komputer klien. Jadi setiap klien mendapatkan IP yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita punya repeater. Repeater ini sebenarnya fungsinya untuk memperkuat sinyal. Pada bab 5, yaitu IP addressing dan subnet masking. IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer menggunakan protokol internet untuk saling berkomunikasi. IP address bisa dianalogikan seperti alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, informasi inilah yang menjadi acuan datagram agar bisa sampai ke device yang dituju. IP address dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. IP address sendiri memiliki 5 kelas. Yang pertama adalah kelas A. IP address kelas A itu digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Bit pertama dalam IP address kelas A itu selalu diset dengan angka 0, dengan nilai 0. Bit kedua sampai bit ke-8 merupakan sebuah network identifier. 24 bit sisanya merepresentasikan host identifier dengan jumlah host identifier sampai 24 bits. Artinya kelas A memiliki segini. Artinya IP kelas A memiliki jumlah host segini. Yang kedua, IP kelas B.
IP kelas B biasa digunakan untuk jaringan skala menengah ke skala besar. 2 bit pertama dalam oktet pertama alamat IP kelas B berupa bilangan biner 10. 14 bit berikutnya merupakan network identifier, sisa 16 bit merepresentasikan host identifier. Yang selanjutnya, IP kelas C digunakan untuk jaringan dengan skala yang lebih kecil. 3 bit pertama bernilai 110. Kemudian 21 bit selanjutnya merupakan network identifier dan 8 bit sisanya merepresentasikan host identifier. IP kelas D. IP kelas D merupakan IP kelas yang disediakan untuk alamat-alamat IP multicast. Dan kelas I merupakan alamat IP bersifat eksperimental atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan nantinya di selanjutnya. Akan tetapi pada perkembangannya alokasi kelas dengan IP address dengan metode ini dirasa sudah tidak cocok lagi sekarang. Dan sekarang kita beralih menggunakan metode kelas interdomain routing atau CIDR. Yang selanjutnya kita bicara tentang subnet masking. Subnet mask itu merupakan nilai yang dibentuk dari angka biner 32 bit. Sama seperti IP address, dari angka biner 32 bit ini juga dipisahkan dengan tanda dot di setiap oktet. Fungsi dari subnet mask ini adalah membedakan network ID dan host ID. Nah, pada gambar kelas IP kita bisa lihat alokasi nilai bit pada masing-masing identifier. Dalam subnet mask, semua bit yang dialokasikan untuk network ID diwakili dengan angka biner 1. Sedangkan semua bit yang dialokasikan host ID itu diwakili dengan angka biner 0. Selain membedakan identifier, subnet mask juga digunakan untuk menentukan letak suatu host. Apakah di jaringan masih dalam satu segmen atau sudah berbeda dengan segmennya. Selanjutnya kita bicara tentang OSI 7 layer protocol and routing switching. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti harus ada protokolnya. Sebagai contoh, seperti seorang yang mengirim email. Email dalam komputer tersebut bisa disebut dengan sebuah data. Sehingga email yang dikirimkan kepada seseorang dari komputer satu ke komputer yang lainnya sebenarnya adalah pengiriman data. Setiap orang yang ingin mengirim email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Dan semua protokol itu harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima di komputer lain pada jaringan yang sama ataupun berbeda. Jenis-jenis protokol itu ada banyak. Yang pertama ada TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. User Datagram Protocol adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host dalam suatu jaringan. Yang ketiga ada DNS atau Domain Name System. Domain Name System adalah distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan skala global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Yang keempat adalah HTTPS. Protokol HTTPS pasti sudah sering kita dengar. Kata HTTPS ini bisa dilihat pada browser saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL. Apalagi banyak HTTPS yang sudah banyak digunakan di beberapa website.
HTTPS itu berasal dari Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan protokol untuk bisa mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS menggunakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui SSL atau Socket Secure Layer atau TLS yang merupakan Transport Layer Security. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda sebenarnya. Sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga. Biasanya serangan yang dilakukan adalah menyadap informasi dari komunikasi yang terjadi. Yang kelima, kita ada SSH atau Secure Shell. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman. Mulai dari mengirim file, mengandalkan pada jarak yang jauh dan lain sebagainya. Dibanding dengan Telnet atau FT, protokol ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita memiliki protokol Telnet. Telnet itu dikembangkan pada 1969. Telnet memiliki standarisasi sebagai IETF SDDA yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet ini memiliki keterbatasan keamanan yang masih beresiko. Selanjutnya kita punya OSI Layer. OSI Layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Sedangkan ini digunakan untuk membentuk aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. OSI Layer dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet dan ke komputer lainnya. OSI Layer secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan itu mempunyai tugas yang spesifik. OSI Layer. OSI Layer itu tercipta ketika International Standard Organization atau ISO itu membuat standarisasi protokol. Maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol itu sendiri. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. Berdasarkan dokumen rekomendasi X2000, standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer itu memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Yang pertama adalah application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka di antara user dengan aplikasi, yang merupakan yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan di mana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol berada di layer ini seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Yang layer ke-6 yaitu presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data juga akan dienkripsi atau didekripsi. Layer kelima yaitu session layer. Session layer ini mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau diluncurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMP. Yang keempat, ada transportation layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke
dalam satu paket-paket data, serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol mana yang akan digunakan untuk mentransmisikan data itu. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa paket data diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau yang rusak di tengah jalan. Yang ketiga ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP mengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Layer kedua adalah data link layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Selain itu, pada level ini apabila terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, switch, repeater di layer 2 beroperasi. Membagi spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control atau MAC. Dan yang terakhir, layer pertama kita mempunyai physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Pengiriman data melalui tiap layer ini bisa dianalogikan seperti kita sedang mengirim surat. Isi surat adalah data yang akan dikirim dari layer 7 sampai layer 5. Kemudian sesuai dengan standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam amplop, yaitu layer K4. Agar surat bisa dikirim, kita memerlukan alamat mana surat itu yang dituju, juga siapa pengirim surat itu tadi, yaitu di layer ketiga. Selanjutnya, surat tersebut akan diserahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi nanti akan mengirim surat kita tadi, yaitu layer kedua dan layer pertama. Jadi seperti itu. Berbicara tentang static routing atau routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan akan di-routing yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi sebuah perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang secara semuanya sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Static routing dikenal lebih aman karena pada static routing tidak ada update informasi tabel routing yang dikirimkan ke router lain. Tabel routing adalah kumpulan jalur routing yang sudah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat di dalam tabel routing itu ada network destination, ada subnet mask, ada gateway. Gateway itu bisa berupa next hop atau IP address pada router berikutnya yang akan dilalui paket, atau out interface atau interface yang akan dilalui paket untuk keluar ke jaringan luar. Static routing ini lebih cocok digunakan pada perusahaan kecil karena pada perusahaan tersebut jaringannya itu nggak begitu besar dan kompleks.
ada yang namanya wireless technology. Mekanisme telekomunikasi wireless ini memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan lokasi yang tidak mungkin atau relatif sulit untuk dihubungkan dengan kabel. Misalnya dalam bentuk pemancar atau penerima radio, mengendali jarak jauh, jaringan komputer wireless, dan sebagainya. Umumnya wireless communication ini menggunakan sarana elektromagnetik, gelombang elektromagnetik, misalnya dari laser, dari cahaya, atau frekuensi radio. Atau kita bisa menggunakan gelombang suara untuk mentransfer informasi tanpa menggunakan kabel. Spektrum elektromagnetik. Wireless technology itu wireless technology atau jaringan nirkabel yaitu memiliki jenis jaringan nirkabel dengan berbagai jenis tanpa izin 2,4 GHz perangkat Wi-Fi. Wireless technology digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Mungkin penggunaan paling umum adalah untuk menghubungkan pengguna laptop yang melakukan perjalanan dari lokasi ke lokasi. Penggunaan lain yang umum adalah untuk jaringan mobile yang terhubung melalui satelit, sehingga metode transmisi nirkabel adalah pilihan yang logis untuk segmen LAN yang sering harus mengubah lokasi. Wireless communication itu dapat melalui radio frekuensi komunikasi, microwave communication misalnya line of sight melalui antena yang sangat terarah atau komunikasi jarak pendek. Kemudian ada infrared, itu juga komunikasi jarak pendek, misalnya dari konsumen infrared seperti remote control atau Infrared Data Association atau IRDA. Cordless atau tanpa kabel itu merujuk kepada perangkat listrik, biasanya merujuk pada perangkat listrik atau elektronik bertenaga yang mampu beroperasi dari sumber listrik portable, misalnya baterai. Wireless atau wire untuk membatasi mobilitas wireless device melalui sambungan ke stop kontak. Beberapa perangkat wireless seperti wireless phone. Wireless juga berarti bahwa informasi yang ditransfer dari telepon tanpa kabel ke unit dasar telepon yang melalui beberapa jenis wireless link communication. Hal ini menyebabkan beberapa perbedaan dalam istilah wireless.
dapat diimplementasikan di radio sistem komunikasi, penyiaran radio amatir, jaringan seluler, wireless sensor, dan jaringan wireless LAN atau WLAN.